Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, aduh, ini mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat kan. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, udah pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nami Mas Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Bukan cari panggung, Mahfud MD sepertinya frustasi pada pemerintahan Jokowi, tapi ia takut mundur. Ada kesan frustasi ditunjukkan oleh Menko Bidang Politik dan Hukum, yaitu Mahfud MD terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam mengatasi persoalan polarisasi. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melihat Mahfud seperti frustasi, namun tidak berani untuk mundur dari kabinet. Dia sebenarnya sudah frustasi dengan pemerintahan Jokowi, namun sayangnya dia tidak punya keberanian untuk mundur dari kabinet. Tegas Satyo kepada kantor berita politik RMOL pada Selasa 26 April. Satyo juga meyakini sikap frustasi tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan anggapan beberapa pihak bahwa Mahfud MD sedang mencari panggung politik menuju pemilu 2024. Satyo menyatakan pernyataan Mahfud MD merupakan bagian dari analisa keadaan bahwa kondisi polarisasi semakin tajam. Lalu siapa yang menciptakan polarisasi tersebut? Tentu saja pemerintah dengan membayar para buzzer perusak persatuan bangsa, tanda Satyo. Seperti kita ketahui bahwa Mahfud MD mulai menjaga jarak, di mana menyiratkan kehancuran negara ada di pundak Jokowi. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan, keraguan terhadap kepemimpinan Jokowi kini tidak hanya lagi muncul dari masyarakat biasa, tetapi juga sudah menyambar ke pejabat pemerintahan itu sendiri. Kata dia, salah satu yang buka-bukaan soal situasi dan kondisi bangsa sekarang ini adalah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud, keadaan bangsa tak kunjung bertransformasi menjadi negara maju, justru malah semakin mengerikan. Hal itu ditunjukkan dari korupsi yang tidak kenal kendali dari semua pihak, mulai dari birokrasi hingga para pengusaha. Maka dari itu, salah satu hal yang ditekankan Mahfud adalah soal kemutlakan pergantian pemimpin Indonesia dari sosok seperti Jokowi beralih ke sosok yang lebih kuat, bisa merekatkan dan menjaga keseimbangan. Bagi Riko, belak-belakan Mahfud menyiratkan kepentingan politik 2024 dirinya yang tidak lagi berpihak pada Jokowi serta lingkarannya. Pak Mahfud ingin mengambil jarak dengan Jokowi dengan mengatakan bahwa negara ini hancur-hancuran, keadaannya menyeramkan, ujar Riko. Di samping itu, Riko juga memaknai pernyataan kritis Mahfud terhadap Jokowi sebagai bentuk pencitraan untuk dirinya bisa masuk ke dalam panggung politik 2024. Padahal di waktu yang sama, Pak Mahfud kan juga ada dalam pemerintahan, sebagai salah satu yang bertanggung jawab terhadap situasi yang beliau analisa sendiri. Maka dari itu, Riko juga berkesimpulan bahwa mantan Ketua MK itu telah berseberangan dengan kepala pemerintahan saat ini dengan seolah-olah menunjuk hidung Jokowi sebagai biang keladi permasalahan yang muncul saat ini. Ini berarti beliau seperti menyiratkan situasi sekarang ini ada dalam pundak Pak Jokowi seorang, dan Pak Mahfud berjarak dengan realitas itu. Begitu tandasnya. Mahfud MD selaku Menko berpikir perlu adanya kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil. Apa maksudnya?
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membahas mengenai kasus penganiayaan Ade Armando memicu spekulasi politik dan bisa berkembang liar. Aktivis Syahganda Nainggolan secara tegas meminta Mahfud MD menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Apalagi Mahfud MD turut menyinggung pernyataan mengenai kudeta. Menko Polhukam Mahfud MD terus menjelaskan lebih jauh tentang isu kudeta yang dia sampaikan dalam sebuah wawancara media online terkait dengan mengatasi krisis leadership nasional. Kata Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulis pada Jumat 22 April. Menurut Syahganda, istilah urgensi pemimpin kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain sebagaimana disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut. Ini perlu diuraikan lebih lanjut mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada. Sambung Syahganda. Hal lain, publik juga dikhawatirkan menganggap Mahfud MD sudah menilai kepemimpinan Jokowi gagal. Menko Polhukam sudah memproyeksikan bahwa sampai pemerintahan Jokowi ke depan, rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini. Tanda Syahganda. Dalam pernyataan yang diunggah pada video 20 detik, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti. 2024 nanti pasti Pak Jokowi sudah tidak ada lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, enggak kayak sekarang saling waduh mengerikan kalau saya lihat. Jelas Mahfud. Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin. Memang kemudian saya berpikir, kayaknya perlu satu terobosan kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil. Tegas Mahfud. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antar umat beragama dan negara di 2024 mendatang. Pasalnya menurut Mahfud MD saat ini kondisi negara sangat mengerikan akibat pembelahan di tengah masyarakat. Mahfud juga menyinggung permasalahan korupsi di tanah air yang menurutnya semakin tidak terkendali. Karena itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat. Ia bahkan berpikir perlu terobosan seperti kudeta untuk mengambil alih negara. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten. Sebetulnya kalau dia konsisten ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat. Terus lo diam aja gitu kan? Ya terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, secara implisit Mahfud mengatakan bahwa Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara. Secara implisit, Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah nggak mampu. Itu artinya pembantu-pembantunya juga nggak mampu. Ya bubar saja kan supaya ada pengganti baru. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 23 April. Rocky Gerung juga membenarkan pernyataan Mahfud bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan negara. Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis, kata Rocky Gerung, justru akan mengganggu sistem perekonomian di dalam negara. Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur. Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit. Katanya menambahkan, pendiri Setara Institut itu juga menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan buruh, serta munculnya tokoh alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang kuat. Sebelumnya, Mahfud menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti.